Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membuat video penjelasan tentang tugas-tugas perkembangan pada remaja. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Regan. Perkenalkan, nama saya Arion Setiawan Manik dengan NIM 323111100001. Perkenalkan, nama saya Prisma Rubudina Puting dengan NIM 3231111012. Perkenalkan, nama saya Amir Sinaga dengan NIM 32331105. Perkenalkan, nama saya Susi Krisdayanti Marbun dengan NIM 3233111038. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sinurat dengan NIM 3231111016. Tugas perkembangan memiliki 3 macam tujuan yang bermanfaat bagi individu dalam menyelesaikan tugas perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia tertentu. Seperti misalnya, pada usia 17 tahun masyarakat pastinya mengharapkan agar dalam usia tersebut dapat bertanggung jawab atas perlakuan yang ia buat dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Yang kedua adalah memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu, seperti contohnya memberikan motivasi kepada kelompok sosial seperti Karang Taruna untuk menjadi pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memiliki tingkat perkembangan berikutnya. Seperti contohnya anak yang sudah lolos sekolah menengah atas, pastinya masyarakat ingin mengharapkan mereka akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tugas-tugas perkembangan ada yang dapat diselesaikan dengan baik dan ada juga yang mengalami hambatan. Tidak dapat diselesaikan dengan baik, suatu tugas perkembangan dapat menjadi suatu bahaya potensial. Setidaknya ada 3 macam bahaya potensial yang dapat menjadi penghambat penyelesaian tugas-tugas perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu harapan-harapan yang kurang tepat. Individu maupun lingkungan sosial mengharapkan suatu perilaku di luar kemampuan fisik maupun psikologis. Yang kedua yaitu melangkahi tahap-tahap tertentu dalam melakukan perkembangan sebagai akibat menguasai tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga yaitu adanya krisis yang dialami individu karena melewati suatu tingkat ke tingkatan yang lain. B. Jenis-jenis tugas perkembangan remaja. Ada sejumlah perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Hakikat tugas, mempelajari peran anak perempuan sebagai wanita dan anak lelaki sebagai pria, menjadi dewasa di antara orang dewasa, dan belajar memimpin tanpa menekan orang lain. Dasar biologis. Secara biologis, jenis kelamin dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kematangan seksual dicapai semasa remaja. Daya tarik seksual menjadi suatu kebutuhan yang dominan dalam kehidupan remaja. Hubungan sosial dipengaruhi oleh kematangan fisik yang telah dicapai. Dasar psikologis. Dalam kelompok sejenis, remaja belajar untuk bertingkah laku sebagaimana orang dewasa. Adapun dengan kelompok lawan jenis, remaja belajar menguasai keterampilan sosial. Remaja putri umumnya lebih cepat matang daripada remaja putra dan cenderung lebih tertarik kepada remaja putra yang usianya berada lebih tua di atasnya. Kecenderungan seperti itu akan berlangsung sampai mereka kuliah di perguruan tinggi. Keberhasilan melaksanakan tugas perkembangan akan membawa penyesuaian sosial yang lebih baik sepanjang hidupnya. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Hakikat tugas, mempelajari peran sosial dengan jenis kelamin sebagai pria dan wanita. Dasar biologis, ditinjau dari kekuatan fisik, remaja putri lebih lemah dibanding oleh remaja pria. Namun, remaja putri memiliki kekuatan lain meskipun memiliki kelemahan fisik. Dasar psikologis. Peranan sosial pria dan wanita memang berbeda. Remaja putra
perlu menerima peran sosial sebagai seorang pria dan remaja putri menerima peran sosial sebagai seorang wanita. Meski demikian, sering terjadi kesulitan pada remaja putri. Kadang-kadang kecenderungan lebih mengutamakan ketertarikan kepada karir, cenderung mengagumi ayahnya dan kakaknya, serta ingin bebas dari penurunan sosial sebagai istri ataupun ibu yang memerlukan dukungan dari suami. Terima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang pertama, hakikat hukum. Menjadi bangga atau sekurang-kurangnya yang menjadi toleran dengan kondisi fisiknya sendiri. Dasar biologis, perkembangan remaja disertai dengan pertumbuhan fisik dan seksual. Berikutnya, dasar psikologis. Terjadi perubahan bentuk tubuh yang disertai dengan perubahan sikap dan minat remaja. Berikutnya, menjaga kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang pertama, hakikat tugas. Membebaskan sifat kekanak-kanakan yang selalu menggantungkan diri pada orang tua. Yang berikutnya, dasar biologis, kematangan seksual individu. Individu yang tidak memperoleh kepuasan di dalam keluarganya. Berikutnya, dasar psikologis. Pada masa ini, remaja mengalami sikap ambivalen terhadap orang tuanya. Tugas-tugas perkembangan fisik remaja yang kelima adalah mencapai jaminan kebebasan ekonomis. Pada hakikat tugas pada perkembangan ini adalah remaja sudah mulai mampu berpikir bahwa mereka mampu membangun kehidupannya sendiri. Pada dasar biologis, pada perkembangan ini tidak terdapat dasar biologis meskipun mental dan kekuatan fisik sangat diperlukan dalam perkembangan ini. Yang ketiga, untuk dasar psikologis sangat berhubungan dengan hasrat untuk membangun kehidupan sendiri atau keinginan untuk menjadi mandiri. Tugas-tugas perkembangan remaja yang keenam adalah memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan. Pada hakikat tugas-tugas ini, remaja sudah mulai berpikir untuk memilih pekerjaan yang memerlukan kemampuan serta mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk kedepannya. Pada dasar biologis, ukuran dan kekuatan badan pada usia sekitar 18 tahun sudah cukup kuat dan tangkas, dan pada standar Indonesia, usia ini sudah dianggap produktif dan mampu untuk meraih pekerjaan, untuk memiliki dan menyiapkan diri dan memperoleh lapangan pekerjaan. Pada dasar psikologis pada tugas ini, dari hasil penelitian mengenai minat di kalangan remaja, ternyata kaum remaja pada usia rentan 16-19 tahun, minat utamanya tertuju kepada pemilihan dan mempersiapkan lapangan pekerjaan. Sebenarnya prestasi siswa di sekolah tentang apa yang dicita-citakan, kemana akan dilanjutkan pendidikan, dan kemana tujuannya setelah melanjutkan pendidikan, walaupun masih secara samar-samar. Yang berikutnya adalah persiapan memasuki kehidupan berkeluarga. Yang pertama itu adalah hakikat tugas, di mana mengembangkan sikap positif untuk berkeluarga, terutama perempuan, yaitu untuk memiliki anak. Yang kedua itu adalah dasar biologis, di mana kematangan seksual menumbuhkan ketertarikan antar lawan jenis. Yang ketiga itu adalah dasar psikologis, di mana sikap remaja terhadap perkawinan, terutama untuk mereka melakukan perkawinan, ada yang merasa takut dan tidak senang. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah hakikat tugas, di mana mengembangkan konsep hukum dan politik dan kemasyarakatan. Yang kedua itu adalah dasar biologis, di mana pada usia 14 tahun sudah mencapai tahap ukuran dewasa. Yang ketiga itu adalah dasar psikologis, di mana perkembangan kemampuan kejiwaan seperti perbedaan minat dan motivasi. Secara teoritis, tugas remaja dalam kehidupan berkeluarga adalah membantu membangun hubungan yang baik antara anggota keluarga, memperkuat keluarga, dan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara anggota keluarga. Selain itu, remaja juga diharapkan untuk memahami tanggung jawab mereka dalam berkeluarga, seperti membantu orang tua dalam tugas rumah tangga dan memberikan dukungan moral dan emosional kepada anggota keluarga lainnya. Secara teoritis, masa remaja dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pubertas dan fase adoles. Pubertas adalah masa perubahan fisik ataupun hormon yang terjadi pada tumbuh remaja, seperti pertumbuhan rambut, perubahan suara, dan pertumbuhan organ reproduksi. Sedangkan pada masa adoles adalah masa perubahan psikologis dan sosial yang terjadi pada remaja, seperti peningkatan kemampuan berpikir, perkembangan identitas diri, dan peningkatan hubungan sosial dengan teman sebaya.
Penyesuaian diri remaja dalam kehidupan berkeluarga dan perkawinan ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap pasangan ialah konsep tantangan pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, kepentingan bersama, kepuasan nilai, konsep peran, dan perubahan dalam pola hidup. Faktor yang kedua itu faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian seksual ialah perilaku seksual, pengamalan seksual masa lalu, dorongan seksual, pengamalan seksual material awal, serta sikap terhadap pengguna alat kontrasepsi. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan ialah keinginan untuk mandiri, fanatisme keluarga, dan bantuan keuangan keluarga pasangan. Konteks penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga dan perkawinan dan sejumlah kriteria keberhasilan penyesuaian kehidupan berkeluarga dan perkawinan yaitu yang pertama, kebahagiaan pasangan suami istri, yang kedua, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, yang ketiga, penyesuaian yang baik dari anak-anak, yang keempat, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, yang kelima,